Tema renungan hari ini, Yesus berkuasa atas alam. Bacaan ayat sebagai dasar renungan hari ini, Injil Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Tenanglah, lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala kebaikan yang telah kami terima. Saat ini, kami mohon Roh Kudus memimpin kami saat merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, agar tidak ada kebenaran firman-Mu yang terlewatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Markus 4 ayat 39 menggambarkan kuasa mutlak Yesus atas alam, di mana Ia menghardik angin dan danau dengan berkata, "Diam, tenanglah." Seketika meredakan badai. Ayat ini menafsirkan Yesus sebagai Tuhan yang berdaulat, mampu membawa ketenangan instan di tengah ketakutan dan badai kehidupan, sekaligus menguatkan iman para murid. Beberapa poin-poin penting dalam Markus 4 ayat 39. Pertama, otoritas ilahi yang menyatakan bahwa Kristus adalah Allah. Tuhan Yesus tidak berdoa meminta badai reda, tetapi memerintahkannya. Tindakan menghardik ini menunjukkan otoritas tertingginya atas ciptaan. Kedua, ketenangan instan atau menjadi teduh sekali. Tidak seperti fenomena alam biasa, situasi langsung berubah dari badai dahsyat menjadi tenang, total seketika, menunjukkan mukjizat yang tidak biasa. Ketiga, aplikasi dalam hidup atau badai kehidupan. Ayat ini mengajarkan bahwa meskipun ada badai kehidupan, kekhawatiran, ketakutan, masalah berat, kehadiran Yesus di perahu kehidupan kita menjamin perlindungan dan ketenangan sejati. Keempat, panggilan untuk beriman. Peristiwa ini menegur ketakutan para murid dan mengajak orang percaya untuk bersandar pada kuasa Tuhan daripada panik menghadapi krisis. Secara ringkas, ayat ini menegaskan bahwa bersama Yesus kita dapat melewati badai hidup karena Ia berkuasa menenangkan segala situasi. Pernah merasa hidupmu seperti kapal yang diombang-ambingkan badai? Dalam Injil Markus, Yesus meredakan badai hanya dengan perkataannya. Angin dan danau pun tunduk pada perintahnya. Ini bukti kuasa ilahiyah yang luar biasa. Seperti nahkoda andal yang menenangkan kapal, Yesus sanggup menenangkan badai dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kuasa-Mu, kami menang atas segala gelombang kehidupan. Engkau nahkoda sejati dalam hidup kami. Kami menyerahkan kehidupan ini dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Amin. Ingat, tidak ada badai yang terlalu besar bagi Tuhanmu. Serahkan kekhawatiranmu padanya. Jika renungan ini jadi berkat dalam hidupmu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagikan pada teman dan keluargamu. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.